Di episode sebelumnya Chin Hui mulai curiga dengan menantunya setelah tahu kalau ia sudah tak kerja di swalayan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Langsung saja di episode ke-17. Lihat Dong Seok menjual dagangannya, dan membantu ibu-ibu di sana bahkan memperbaiki pintu rumahnya. Padahal ibunya sendiri menelpon tak mau diangkat, namun karena ditelepon terus dia terpaksa mengangkatnya, di mana ibunya meminta untuk mengantarnya ke Mokpo minggu depan untuk melakukan peringatan upacara kematian ayah tiri Dong Seok. Tentu saja Dong Seok marah, upacara ayahnya sendiri dia tak datang apalagi ayah tirinya. Ia juga tak mau bertemu dengan saudara tirinya. Lalu Ok Dong berkata kalau Dong Seok pernah hidup di rumah itu jadi harus mengantarnya. Di lain sisi nenek Chin Hui memasak sosis dan ayam untuk cucunya. Namun dengan wajahmu muram ia tak mau makan sebelum neneknya minta maaf karena kemarin neneknya tak membelanya bahkan memukul punggungnya meskipun pelan. Chin Hui tersenyum meminta maaf dan menyuruh Yun Gi memukul punggungnya. Yun Gi tersenyum dan segera makan. Ia tak mau memukul neneknya dan akhirnya ia tersenyum memakan ayamnya. Tapi saat nenek Chin Hui menjelaskan kalau ayam itu adalah ayam yang di kandang, ia segera berlari dan sangat sedih melihat ayam itu sudah dipotong. Chin Hui yang bercanda keluar membawakan ayamnya, membuatnya tersenyum. Setelah makan mereka akhirnya bermain bersama menggambar simbol itu. Yun Gi menjelaskan mengenai 100 bulan yang akan mengabulkan 100 permintaannya sesuai dengan cerita ayahnya. Jelas saja Chin Hui tak peduli dengan cerita bohong itu. Menunjukkan kepada cucunya kehebatannya menahan napas melihat itu, Yui sangat senang. Berlari keluar dia kembali masuk menelepon ibunya dan menceritakan kalau ia sangat bahagia tinggal bersama neneknya. Chin Hui pun bicara dengan menantunya. Mengapa Hei Son tak mengangkat teleponnya kemarin? Sambil menahan tangisannya, Hei Son minta maaf menjelaskan kalau saat itu ia ada pekerjaan mendesak, berusaha agar nenek Chin Hui tidak curiga dengan keadaannya agar tak khawatir lagi. Nah, Yun Gi pun cerita kepada anak itu kalau sebenarnya ayahnya masuk rumah sakit, agar anak itu tak salah paham lagi. Namun nenek Ok Dong diam-diam mendengarnya. Saat anak itu pergi, Yun Gi baru sadar kalau Ok Dong ada di sana. Wajahnya berubah jadi takut kalau rahasia itu terbongkar, apalagi nenek Ok Dong memanggilnya. Dan sialnya lagi nenek Chin Hui juga datang dan mendengar kalau Mansu masuk ke rumah sakit. Ia pun memastikannya, membuat Yun Gi menangis sambil tetap menjaga rahasia, berkata kalau ayahnya kerja di pulau lain untuk bisa pindah ke pulau Jeju dan membeli kapal agar bisa membawanya untuk melihat 100 bulan. Ia segera membawa Yun Gi pulang ke rumah sebentar. Ok Dong sedih menumpuk batu sambil memohon kalau apa yang terjadi tidak benar. Chin Hui yang panik meminta Ok Dong segera berobat di rumah sakit agar perasaannya saat ini tidak terulang lagi. Sambil mengumpulkan barang-barangnya untuk bergegas ke Mokpo untuk memastikan kondisi anaknya. Singkatnya, Eng Hui yang mengantar nenek Ok Dong berobat tak bisa menahan kesedihannya setelah tahu apa yang terjadi. Sedih memikirkan perasaan nenek Ok Dong yang ternyata sakit parah. Dan Chin Hui yang menghadapi kenyataan kalau anaknya kritis. Yun Gi sangat senang akhirnya bisa melihat lumba-lumba. Mereka tak berhenti tertawa melihat kelucuan Yun Gi. Jun menghubungi Yong Hui untuk memperlihatkan lumba-lumba. Hal itu membuat Yong Ok bingung mengapa Yong Hui tak pernah lagi menghubunginya. Ternyata kakaknya selalu menghubungi Jun. Sementara nenek Chin Hui sudah sampai di Mokpo memastikan keberadaan menantunya di swalayan, dan benar saja orang swalayan berkata kalau menantunya sudah tak kerja di sana sejak suaminya kecelakaan. Ia pun dengan ragu ke rumah sakit memastikan orang yang berbaring di sana adalah anaknya. Hei Son mendengar kabar kalau mertuanya datang, ia segera ke sana namun terlambat dan dengan terpaksa menceritakan apa yang terjadi. Termasuk tato di lengan Mansu, ia membuatnya sendiri agar selalu mengingatkannya tentang ibunya. Berusaha berbohong kalau Mansu mulai membaik. Chin Hui jelas tak percaya lagi.
Sebelum pulang Chin Hui berusaha menahan tangisnya memberikan tabungannya sambil meminta Hei Son untuk melakukan apa perkataan dokter meskipun itu untuk mengakhiri hidup anaknya. Setidaknya itu tak mengeluarkan banyak biaya. Ia berusaha mengikhlaskan anaknya sambil menunjukkan kekesalannya sejak dulu dia sudah meminta mereka pulang tapi malah memilih mencari uang sendiri. Namun meskipun berusaha tegar, tangisannya tak terbendung lagi, meluapkan seluruh kesedihannya di jalan pulang. Di lain sisi Eng Hui tak mampu berbuat apa-apa memikirkan masalah pedih kedua nenek itu. Yun Gi dengan bahagia menunjukkan gambar 100 bulan kepada Yong Ok yang akan mengabulkan 100 permintaannya. Dengan tatapan kosong Chin Hui berkata kalau anaknya bernapas dengan bantuan alat bahkan tak tahu kalau ia datang melihatnya padahal selama ini satu-satunya harapannya. Sehingga rela bekerja keras di umurnya yang tua, agar hidup bahagia bersama anaknya namun semuanya terasa sia-sia. Mendengar itu ia seketika Okdong merasa sakit menahan tangisannya hingga akhirnya pecah. Besoknya mereka mengantar yang lain menyelam di mana tak ada satupun dari mereka yang mengetahui masalah Chin Hui dan Okdong kecuali Eng Hui yang mengantarnya pulang. Namun semakin ia melihat nenek Chin Hui, semakin dia bertambah sakit memilih untuk pergi dari sana. Ia pun menceritakan semuanya kepada In Guon dan Hosik. Sambil mabuk hingga tertidur pulas, mereka sendiri bingung mengetahui semua masalah itu hanya bisa merenung memandangi langit. Besoknya hujan tak berhenti namun nenek Okdong tetap berusaha untuk berdoa tapi tak mampu menahan kepedihannya. Hari itu Hei Son lari ke rumah sakit mendengar kabar kalau suaminya sangat kritis bahkan diminta untuk mengabari keluarganya agar bisa melihat Mansu untuk terakhir kalinya. Mendengar itu Chin Hui terdiam sejenak lalu menceritakan hal tersebut kepada sahabatnya. Ia tak bisa ke sana karena cuaca buruk kapal dan pesawat tak beroperasi. Di lain sisi Dong Seok masih saja menchat padahal hujan. Sun Ah tiba-tiba menelpon bercerita kesehariannya sambil berkata kalau ia merindukannya bukan sebagai teman tapi sebagai pria. Hal itu membuat Dong Seok sangat senang. Yun Gi bertanya siapa orang-orang di foto tersebut. Nenek Chin Hui menjelaskan kalau itu anak dan suaminya yang sudah meninggal. Yun Gi meminta neneknya jangan sedih karena kata ayahnya orang yang sudah meninggal akan berubah dalam wujud bintang jadi mereka masih bisa melihatnya. Chin Hui berkata kalau itu bohong mereka semua sudah jadi tanah dan debu. Yungi menangis tak terima ayahnya dikatakan pembohong. Tapi nenek Chin Hui marah tak bisa menerima semua itu meskipun jadi bintang mereka tetap takkan bisa memeluknya menjelaskan kebenaran kalau ayah pembohong. Dan kini ia terbaring di rumah sakit, dan akan menjadi tanah. Mendengar itu Yun Gi mengambil tasnya berkata kalau ia membenci neneknya yang menuduh ayahnya pembohong jadi ia ingin meminta ayah dan ibunya untuk menjemputnya sekarang. Karena sangat sedih dan kesel Chin Hui pun merampas tas dan HP-nya lalu membuangnya di luar sambil menangis menjelaskan kalau ia akan hidup dengan dirinya selamanya karena ayahnya akan berubah jadi tanya ini semua karena nasib buruknya yang ditinggalkan semua keluarganya. Yun Gi terus-terusan menangis tak mau menerima semua kenyataan itu meminta ayahnya untuk segera menjemputnya. Yun Gi terus-terusan menelepon ibunya tapi tak diangkat. Ia tak menerima kenyataan itu ingin ikut ayahnya saja menjadi bintang atau menjadi tanah saja. Nenek Chin Hui hanya terdiam menghela nafas sambil terus memandangi foto anaknya. Tiba-tiba Yun Gi berkata kalau 100 bulan akan mengabulkan 100 permintaannya ia tak akan meminta 100 harapannya lagi memilih berdoa 100 kali untuk kesembuhan ayahnya. Melihat keteguhan cucunya Chin Hui berusaha mengerti, akan membawa Yun Gi melihat 100 bulan asalkan ia mau makan akhirnya Yun Gi makan. Sementara Chin Hui menghubungi Jun meminta tolong sesuatu. Jun mulai sibuk mencari kapal secara kebetulan Eng Hui dan yang lain juga datang setelah menceritakan semuanya. Jun bergegas keluar, sementara Eng Hui sibuk menelpon pemilik kapal. Tapi banyak yang menolak.
In-gwon dan Hosik hanya terdiam karena tak mungkin ada yang mau berlayar dengan cuaca buruk seperti ini. Dengan marah Eng-hui menjelaskan kalau nenek Chin-hui sudah memprediksi bahwa hujannya akan reda dan ia percaya dengan pengalaman nenek Jun-hui. Jadi mereka tak perlu memikirkan itu dan cukup mencari kapal saja. Mendengar itu In-gwon berkata kalau semuanya untuk kesembuhan Mansu, jangankan 1 kapal 100 kapal pun akan dia datangkan. Sementara Hosik pesimis takut kalau mereka sudah menyediakan kapal namun Mansu tetap meninggal. Hal itu tentu akan mengecewakan Yoon Gi-yong-ok sependapat. Jun menjelaskan kalau hal itu akan dipikirkan nanti, mereka cukup melakukan sesuai rencana. Kapten Udin juga datang bersiap untuk ke kapal. Singkatnya Eng-hui membawa mereka melihat 100 bulan dan benar saja sesuai prediksi Chin-hui berpengalaman cuaca yang tadi sangat buruk berubah cerah. Kedua nenek ini tak punya pilihan lain, mereka sudah banyak berdoa tapi tak ada yang dikabulkan. Chin-hui bahkan sudah berdoa ribuan hari berharap nyawa dia saja yang diambil menggantikan anak-anaknya dulu. Saat mendaki mereka tetap berusaha untuk mencapai ke puncak sementara Jun berkeliling dermaga membunyikan klakson sebagai isyarat kalau kapal sudah boleh bergerak. Melihat mereka semua Hosik berterima kasih. Pemilik kapal itu pun berkata kalau semuanya akan mereka lakukan kalau itu permintaannya Chin-hui. Mereka berhasil sampai ke puncak, namun mereka terlihat kecewa karena tak melihat apa-apa. Tak lama Yoon Gi sangat terkejut melihat sesuatu di hadapannya di mana bulan muncul satu persatu. Itu adalah lampu dari kapal-kapal yang bergerak tadi menunjukkan camouflage 100 bulan. Seketika Yoon Gi menangis. Yang diceritakan ayahnya selama ini adalah benar, membuktikan kalau ayahnya bukan pembohong. Ia pun duduk memohon 100 kali untuk kesembuhan ayahnya, memohon agar ayahnya tak sakit lagi dan datang menjemputnya. Berjanji akan patuh kepada ayahnya, kalau permintaannya dikabulkan. Namun terlihat Mansu dibawa ke suatu tempat di mana istrinya terlihat menangis. Melihat ketulusan cucunya berdoa, nenek Chin-hui seketika luluh dan akhirnya sujud memohon sambil menangis untuk kesembuhan putranya. Bersambung di episode ke-18 terlihat Dong Seok sudah mengetahui konser yang dialami ibunya. Namun ia masih tak mau menerima keberadaannya sementara Yeonju mau melahirkan tapi terlihat Hosik dan In-gwon menangis menandakan pada suatu masalah lalu. Bagaimana kisah Mansu? Tunggu di episode selanjutnya.